Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kita hormati, alhamdulillah, segala syukur, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita. Kemungkinan kita kadang-kadang tidak merasakan ketika Allah telah memberikan rahmat, nikmat kepada kita. Justru itu berkali-kali kita dapat peringatkan. Mari kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu melimpahkan rahmatnya. Kita kadang-kadang tidak menghitung berapa nikmat yang kita terima, karena sudah biasa menerima, tetapi lupa bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita wajib mensyukuri nikmat itu. Ketika kita mensyukurinya, kita juga diberi imbalan. Hanya satu kalimat alhamdulillah, sangat pendek, tetapi itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, kita baca salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab yang mulia ini, perintah salat pada masa Rasulullah diterima oleh baginda pada tanggal 27 Rajab. Maka bulan Rajab bagi kita punya makna yang sangat dalam, karena disinilah diawali fardunya salat bagi kita umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra, perjalanan Rasulullah itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Allah telah memberikan berkah untuk negeri itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Masjidil Aqsa, apakah kita tidak teringat bahwa Rasulullah naik ketika Mi'raj, beliau naik dari Masjidil Aqsa
yang pada hari ini menghadapi peperangan, walaupun alhamdulillah ada gencatan senjata. Yang kita lihat Masjid Aqsa dan daerah sekitarnya yang dulu diberi oleh Allah rahmat, kita lihat umat Islam atau rakyat Palestina ketika ada terjadi tembakan bom yang dilemparkan oleh Israel, bila ada yang kena 10 orang, itu diantaranya 5 anak-anak. Kemudian ada perempuan 2 atau 3 orang. Apa maknanya kaum muslimin rahimakumullah? Ini penghabisan etnis. 5 anak-anak, berarti generasi muda tidak ada lagi. Demikian juga wanita yang kena banyak, berarti juga tidak ada akal lahir lagi generasinya. Ini yang kita sedihkan, dan kita berdoa yang bisa kita mampu itu doa itu hari ini. Mudah-mudahan perdamaian ini terwujud untuk selama-lamanya, tidak hanya sekadar gencatan senjata. Kita doakan kepada Allah agar Palestina dan segala sekitarnya mudah-mudahan aman, makmur, sejahtera, sebagaimana yang disinggung oleh ayat allazi barakna haulahu. Mudah-mudahan keberkatan itu kembali kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj yang sering dibaca oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, itu objeknya adalah hati, iman. Itu sejarah yang mengungkapkan sejarah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ragu dengan peristiwa itu, maka dia ragu dengan ayat Allah. Bila ada orang yang ragu tentang ayat Al-Quran, nafyul iman, nafi imannya. Arti nafi itu tanggal imannya kaum muslimin rahimakumullah. Kalau orang ragu akan ayat Al-Quran itu, justru itu peristiwa yang menyangkut sejarah seperti Isra dan Mi'raj dan sejarah-sejarah lainnya yang dalam Al-Quran itu menghendaki yakin kita bahwa itu benar-benar terjadi, dan saya meyakininya. Jadilah kita seperti Abu Bakar. Abu Bakar diberi nama Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia disebut Siddiq? Orang yang benar dan orang yang mempercayai. Ketika Rasulullah menyampaikan apa yang dialaminya ketika malam tadinya, ketika beliau Isra dan Mi'raj, apa yang dialaminya itu disampaikannya kepada masyarakat yang hadir di waktu itu. Siapa yang menjawab sadaqta? Hanya Abu Bakar. Saya sampai ke Sidratil Muntaha. Apa
kata Abu Bakar, sadaqta, benar engkau ya Rasul. Saya dibawa melihat surga, sadaqta. Saya juga melihat neraka, sadaqta. Barang itu gaib semua, hanya dijawab dengan sadaqta, benar itu. Saya tidak ragu sedikit pun. Inilah ciri orang yang beriman. Kalau kita bertanya, tidak mungkin itu. Nih, nafyul iman, nafi imannya, tanggal imannya. Maka kita tidak memakai rasio di situ. Walaupun agama menghendaki rasio, tetapi kita menghendaki yakin. Jadi justru itu kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran mengarahkan kita kepada suatu keyakinan yang di luar kemampuan manusia. Allah juga menawarkan kepada kita, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kamu bisa menembus langit dan bumi itu, sama tembuslah, tetapi la illa bisultan, hanya yang bisa untuk menembusnya itu adalah dengan sultan. Makna sultan dalam Al-Quran adalah dengan ilmu dan dengan keyakinan. Rupanya itu tidak diberikan kepada orang, hanya ilmunya yang diberikan. Tetapi tidak bisa manusia sampai hari ini untuk sampai ke Sidratil Muntaha. Pelajarilah sekian planet-planet yang ada, hanya disebut planet intaha. Tetapi orang tak akan menginjakkan kakinya ke sana karena illa bisultan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mendapat rahmat dari perjalanan itu, dan kita dapat memperbedakan antara agama yang dianut oleh orang lain dengan apa yang dianut oleh Islam. Dengan apa itu? Sehingga kita diberi satu ibadah dari perjalanan beliau itu. Ada ibadah dititipkan untuk kita, yaitu salat. Dengan salat itu mal farqul muslim dengan ghairul muslim as-salat itu, untuk membedakan antara orang Islam dengan tidak Islam adalah as-salat. Jadi justru itu Allah memanggil kekasihnya itu disampaikan oleh Allah ketika Nabi sampai di Sidratil Muntaha yang namanya Mustawa. Nabi ketika menghadap Allah tersungkur. Apa kata Allah? Irfa ra'saka, angkatlah kepalamu itu. Belum juga terangkat, berat rasanya, karena dia tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Irfa ra'saka, angkatlah kepalamu itu. Maka yang ketiga kali Allah irfa ra'saka ya habibi, angkatlah kepalamu hai kekasihku. Baru Nabi mengangkat kepalanya.
Disitulah lekat Habibullah itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita juga dapat rahmat dengan salat itu. Berapa kali dapat kita kesegaran membasuh muka, membasuh tangan, kaki. Itu satu kesegaran dengan teratur. Dan sekian kali, karena ada keteraturan itu, maka ibadah kita itu terasa ke hati. Wudu yang kita laksanakan itu bukan hanya sekedar membasuh muka, tetapi wajah yang di dalam itu dibasuh. Karena wajah yang di dalam itu banyak yang mengganggunya, banyak yang mengotorinya, maka dibasuhlah. Ketika kita membasuh wajah kita, maka ikut terbasuh yang di dalam itu. Sebab inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, tidak hanya wajah, tidak hanya tangan, batin pun dibersihkan. Dengan batin kita bersih itu, kita melalui perbuatan lahir. Lalu kita membasuh muka, apa yang kita dapat? Batin. Kuat keyakinannya, kuat kesabarannya. Keyakinan kuat, kesabaran kuat, kebaikan banyak. Bila batin itu ikut dibasuh. Itulah hakikat dari salat yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kerjakan 5 waktu dalam sehari semalam. Saya ingatkan kaum muslimin rahimakumullah, nanti akan ada waktunya, ada masa setiap pribadi kita, mudah-mudahan tidak terjadi itu. Makin tua, makin malas salat. Banyak alanya. Kenapa begitu? Seharusnya dari umur 63 tahun ke atas itu makin kuat ibadatnya hendaknya. Makin rajin dia bersalat, banyak segi ibadatnya. Tetapi yang terlihat oleh kita di waktu tua itu mulailah malas. Banyak alasannya. Lah seperti anak-anak kita yang itu. Anaknya mengingatkan, wah salat lagi salat lagi Pak. Ketika kecil-kecil kita yang mengingatkan. Kenapa lemah orang untuk salat dikala dia sudah tua? Apa sebab? Ada pesan Allah dalam Al-Quran agar kita tangguh untuk salat, dan juga anak kita juga tidak gampang meninggalkan salat. Surat Ibrahim ayat 41. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat
Wa min zurriyatina, anak dan cucu kami juga orang yang selalu salat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami itu. Rupanya ada doa dipesankan di dalam surat Ibrahim bab 1 agar kita selalu salat. Saya melihat itu agak cemas saya. Seharusnya makin tua makin rajin. Tetapi sudah tua banyak sekali halangannya. Jadi tiap hari kita mensalatkan jenazah. Saya bertanya, umurnya sudah 75 tahun, 80 tahun. Kok tidak nampak dia di masjid? Dan saya yang kita salatkan ini. Inilah Bapak, ada godaan tersendiri bagi kita. Maka bagi kita ingat pesan Rasulullah ketika sahabat meminta fatwa, aftuna ya Rasulullah, berilah kami fatwa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aftika nafsaka binafsik, fatwailah, nasihatilah diri kamu. Nafsaka, diri kamu nasihati. Kok sampai begitu? Karena orang lupa menasihati dirinya. Hai diri, umur kamu telah sekian, kenapa kamu masih lalai juga? Pernah ada orang berkata seperti itu ke dirinya? Rasulullah nasihati dirimu, berilah fatwa, aftu, berilah fatwa akan dirimu sendiri. Tolong tanyakan ke diri, kenapa saya kok lemah? Ada-ada saja. Untuk saya tak datang untuk bersalat, di rumah terlambat, ke masjid tak mampu. Kok banyak sekali seperti itu? Kita terlupa dengan surat Ibrahim 41 itu. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu salat. Tidak saya Tuhan. Wa min zurriyati, anakku, cucuku, orang yang selalu mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini agar aku, anakku, cucuku selalu mendirikan salat. Saya perhatikan begitu. Inilah barangkali diisyaratkan oleh Allah untuk kita. Kenapa ada ayat itu? Padahal Nabi Ibrahim itu orang taat, tapi doanya itu Rabbi ja'alni muqimas salah. Doanya bukan untuk beliau saja, tetapi untuk kita itu. Karena Al-Quran itu untuk kita. Di Quran yang menyampaikan bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, agar itu. Jadi justru itu salat yang kita bangun ini banyak halangannya. Ada masa enggan untuk salat. Nah, ini kita hati-hati dan perlu yang tua-tua perlu kita bimbing agar mereka salat dengan baik. Seperti dia membimbing kita ketika kita masih anak-anak. Sekarang beliau diingatkan salat. Kalau perlu dia dibimbing. Kalau ada anak cucu yang bisa mengantarkannya untuk berjamaah, syukur sekali. Kalau tidak di rumah. Karena itu, kenapa ayat itu
Kenapa setegas itu? Rupanya ini kaum muslimin. Setelah saya pantau, memang dari umur 65 sudah banyak halangan. Sudah banyak halangan. Sudah rasa berat. Kenapa rasa berat? Kena kurang doa. Allah tahu bahasa itu kita akan merasa berat. Nah, ini ayat. Doalah. Rabbi ja'alni muqimas salat. Hai Tuhanku, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat. Anakku juga orang yang berdiri salat. Cucuku juga orang yang bersalat. Itu diminta kepada Allah. Biasakan kaum muslimin membaca ayat ini, ayat 40-41 dari surat Ibrahim. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tangguh dan sehat sampai akhir hayat kita. Tidak pernah tinggal salat sampai akhir hayat kita. Termasuk itu doa kita, Rabbi ja'alni muqimas salat. Hai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat, dan anak cucuku juga orang yang selalu mendirikan salat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan kita menjadi orang yang saleh, dan mudah-mudahan kita dan negara kita ini dilimpahi Allah akan rahmat dan nikmat, dan juga negara kita dapat limpahan cucuran nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, khusus kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan memberikan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.